Shalom Bapak Ibu Saudara, dengan saya Pendeta Henry Duran Sirait. Senang berjumpa kembali dengan saudara sekalian dimanapun berada dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, masih dengan saya dari rumah ke rumah, dan mari kita berdoa. Bagimu segala puji dan syukur Bapa yang baik, tudungilah kami dalam mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Tuhan, dan biarlah firman-Mu dikumandangkan dan kami semua menerimanya, sehingga kami diubahkan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih berada pada program dari rumah ke rumah dengan topik besar hal-hal yang lebih baik, dan kali ini pada episode lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan. Mari kita buka Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-16. Amsal 15 ayat 16 berkata begini, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sekali lagi, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, intinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhanlah yang menentukan barang-barang yang ada pada kita itu mendatangkan ketenangan atau malah sebaliknya mendatangkan kecemasan. Ada orang-orang sedikit hartanya tapi tentram. Ada orang-orang tidak terlalu banyak hartanya dan kekayaannya tapi tentram. Tapi ada banyak orang banyak sekali harta kekayaannya dan orang-orang tahu dan bisa melihat bagaimana banyaknya harta kekayaannya tapi disertai dengan kecemasan-kecemasan, kebimbangan, keraguan, ketakutan, kayak diuber sesuatu. Tetapi firman Tuhan berkata, lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak tapi disertai dengan kecemasan. Jadi letak persoalan utamanya Bapak Ibu Saudara sekalian bukanlah di banyak atau sedikitnya harta, tetapi adalah kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang mengumpulkan harta. Sebab ketika kita mengumpulkan harta, saat kita mendapat atau memperoleh harta dan barang itu ada pada kita, dalam keadaan dan posisi hati kita yang bagaimana? Apakah harta dan kekayaan itu datang kepada kita pada posisi hati yang takut akan Tuhan, atau dalam keadaan atau posisi hati kita yang cinta akan uang dan cinta akan harta? Karena segala sesuatu yang kita dapatkan dengan tidak benar atau tidak akan pernah mendatangkan ketentraman kepada kita. Sekali lagi, apapun yang ada pada kita yang kita peroleh, kita dapatkan dengan tidak benar, tidak akan pernah mendatangkan ketentraman kepada kita. Sebab ketentraman hanya datang dari takut akan Tuhan, bukan dari harta, kekayaan, atau barang-barang. Jadi harta, kekayaan, dan barang-barang tidak mendatangkan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhanlah yang akan mendatangkan kepada kita barang-barang dan harta-harta yang sepatutnya. Mari Bapak Ibu Saudara, hindarilah diri dari keinginan menjadi kaya tanpa melibatkan Tuhan. Hindarilah diri untuk ingin menjadi kaya tanpa melibatkan Tuhan. Baik engkau pegawai yang bekerja pada sebuah instansi atau pada pemerintah atau pada orang lain sebagai pekerja, hindarilah diri keinginan untuk menjadi kaya tanpa melibatkan Tuhan. Atau sekalipun engkau pengusaha, bisnis, tapi jangan sekali-kali berusaha untuk menjadi kaya tanpa melibatkan Tuhan. Banyak para pengusaha berdalih bahwa mereka tidak mungkin bisa terjerat kepada korupsi karena mereka adalah berusaha sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, mereka bisa terjerat persoalan-persoalan suap menyuap, sogok menyogok demi memuluskan regulasi yang menopang bisnis dan rencananya. Bisa juga melakukan perdagangan gelap, persekongkolan yang gelap melawan hukum. Bisa juga meraup untung melebihi kapasitas wajar dan melakukan penipuan-penipuan dan transaksi-transaksi gelap lainnya. Saya sering katakan, area-area gelap apapun pasti dikuasai oleh sang penguasa kegelapan.
apapun yang namanya gelap, kerajaan gelap, bisnis gelap, cinta gelap, pasangan gelap, suami gelap, istri gelap, apalagi semua yang berbau gelap pasti ada penguasanya, dan penguasanya pasti penguasa kegelapan. Nah, saudara tahu siapakah penguasa kegelapan? Pasti iblis, saudara. Cinta gelap dengan Backstreet, pasti ada hal-hal yang gelap dan pasti penguasa gelap berada di sana. Dan iblis senang dengan semua hal-hal yang berbau gelap. Transaksi gelap, hubungan gelap, praktik-praktik gelap, itu semua disenangi oleh iblis sebab ruang-ruang gelap, area-area gelap adalah disukai oleh dia sehingga dia sang penguasa kegelapan ada di sana. Hadirnya harta-harta yang gelap pasti didatangkan dengan tidak takut akan Tuhan. Itu sebabnya selalu disertai dengan kecemasan. Sedikit barang tetapi disertai takut akan Tuhan, itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kegirangan, kebahagiaan, terbuka dan terang-terangan. Tidak perlu disembunyikan. Tidak perlu cuci uang, saudara. Uang, banyak orang cuci uang. Kenapa cuci uang? Ya sudah, berpikir sederhana saja. Uang yang kotor perlu dicuci, tapi uang yang bersih tidak perlu dicuci. Ya memang nggak kotor, buat apa dicuci? Hanya uang kotor saja yang perlu dicuci. Uang yang bersih dan halal tidak usah dicuci. Saudara mungkin menganggap saya seperti canda dan humor, tapi dengar baik-baik. Uang yang kotor perlu dicuci. Orang mencuci uang karena uang kotor, tapi uang yang bersih, penghasilan yang halal tidak perlu dicuci. Ada orang kelihatan seperti tidak berpunya, tetapi sesungguhnya ada banyak sekali orang yang punya banyak harta, tapi dibuat atas nama orang lain. Dengan perjanjian-perjanjian tersendiri, ada kroni-kroninya. Tapi orang seperti ini bukan anak Tuhan, saudara. Mari kita menikmati yang sedikit, yang secukupnya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang orang berkata, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, akan berani berkata, jangan membawa kami ke dalam rupa-rupa pencobaan, sebab tidak mungkin mereka dibawa ke dalam rupa-rupa pencobaan. Pasti mereka dijauhkan Tuhan daripada yang jahat, karena takut akan Tuhan ada pada orang itu. Jadi marilah kita nikmati berkat-berkat yang ada. Marilah kita menikmati semua pemberian Tuhan dengan ukurannya. Ukurannya adalah masih bisa tetap takut akan Tuhan. Bila ada kecemasan, itu tandanya harta kita sudah tidak benar adanya. Kalau kita punya harta tapi disertai kecemasan, itu tidak betul adanya dan tidak betul asalnya. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dari rumah ke rumah. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.